Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah analisis estimasi biaya kali ini kita akan bahas mengenai pokok bahasan estimasi harga. Materi ini merupakan materi terakhir dari serangkaian perkuliahan analisis dan estimasi biaya. Chapter outline dari pokok bahasan kali ini adalah yang pertama, pengaruh utama dalam penentuan harga, horizon waktu dalam penentuan harga, dan metode penentuan harga. Pengaruh utama dalam penentuan harga. Penentuan harga terhadap produk atau jasa bergantung pada permintaan dan penawaran terhadap produk atau jasa tersebut. Tiga faktor utama yang mempengaruhi permintaan dan penawaran adalah pertama, konsumen, yaitu terkait dengan permintaan, daya beli, produk substitusi yang tersedia di pasar. Kemudian yang kedua adalah kompetitor. Ini terkait dengan penawaran dari kompetitor atau pasokan dari kompetitor, kapasitas dari kompetitor, dan inovasi yang dilakukan oleh kompetitor. Yang ketiga adalah biaya. Ini terkait dengan masalah efisiensi yang bisa dilakukan oleh perusahaan sehingga bisa menekan biaya, sehingga harga jualnya bisa diturunkan. Terkait dengan permintaan dan penawaran, kita bisa gambarkan dalam dua buah grafik gitu ya, untuk melihat pengaruh perubahan demand dan perubahan supply terhadap harga itu bagaimana. Contoh yang pertama adalah di sini kita lihat asumsinya adalah supply itu tetap, sedangkan demand-nya berubah. Ya. Pertama adalah posisi demand awal adalah di sini. Sehingga pada saat posisi demand di sini, harga di sini P1 adalah $2.000, kemudian di sini ada kuantitas tertentu. Ya. Pada saat demand itu meningkat, berarti bergeser ke arah kanan, gitu ya, kanan atas, maka secara otomatis nantinya apa? Dengan pasokan yang tetap, maka price atau harga juga akan meningkat. Sehingga inginnya apa? Pada saat demand meningkat, tentunya quantity produk yang harus dipenuhi oleh perusahaan juga akan meningkat. Pada saat demand meningkat, gitu ya, secara hukum ekonomi, harga juga akan meningkat jika supply tetap. Sebaliknya, kita lihat gambar yang kedua. Di sini kita asumsikan adalah demand yang tetap, kemudian supply yang berubah. Kondisi pertama adalah S1. Pada saat supply di posisi ini, harga $2.000, gitu ya. Kemudian ini dengan kuantitas tertentu. Nah, pada saat kemudian supply bertambah, berarti bergeser ke sisi kanan, berarti pasokan barang itu banyak, gitu ya. Maka secara hukum ekonomi harga akan turun, gitu ya. Harga akan turun karena apa? Pasokannya melimpah di pasaran, sedangkan demand-nya tetap. Nah, ini adalah dua kondisi yang bisa digambarkan dalam hukum ekonomi, gitu ya, terkait dengan hubungan antara supply dan demand, pengaruhnya terhadap harga. Nah, sehingga dengan melihat ilustrasi ini, gitu ya, kita bisa berikan sebuah gambaran bahwasanya kondisi untuk pasar yang kompetitif, gitu ya, pasar persaingan sempurna, keberadaan perubahan demand dan supply itu sangat menentukan, akan berpengaruh terhadap perubahan harga. Contohnya misalkan, gitu ya, pada saat untuk komoditas-komoditas tertentu, gitu ya, komoditas terkait dengan misalkan bahan sembako, bahan makan,
ataupun misalkan produk-produk pertanian dan perkebunan gitu ya, Anda bisa lihat contoh misalkan gitu ya, cabai rawit atau cabai keriting gitu ya. Pada saat belum panen gitu ya, pada saat belum panen masih musim tanam gitu ya, kemudian dengan demand yang tetap, pasokan ini kan lambat laun semakin turun. Nah, pasokan lambat laun semakin turun. Nah, ini mengakibatkan apa? Pada saat pasokan turun, gitu ya, contohnya di sini, pasokan turun itu berarti bergerak dari S2 ke S1. Demand tetap, maka kemudian apa? Harga akan merambat naik. Tapi nanti pada saat merambat naik gitu ya, berubah ke S1. Pada saat nanti kemudian panen, terus cabai yang dipanen ini membanjiri pasaran, supply meningkat, gitu ya. Pasokan cabai itu meningkat, gitu ya, di pasar induk, di pasar-pasar meningkat, demand tetap, harga akan turun. Begitupun juga misalkan ini terkait dengan perubahan demand, terkait dengan cabai gitu ya. Pada hari-hari biasa, gitu ya, pada hari-hari biasa demand dalam posisi ini. Kemudian supply misalkan tetap. Tapi pada misalkan gitu ya, pada saat Ramadan, apalagi menjelang Lebaran, nah, kan pada sibuk itu untuk masak untuk buka puasa, terus kemudian untuk nanti Lebaran, permintaan terhadap cabai naik, berarti demand naik. Tapi pada saat misalkan pasokan itu tetap, harga akan juga terkatrol naik. Nah, sehingga bagaimana untuk mengendalikan harga? Harusnya kemudian supply-nya juga ditambah. Nah, tapi masalahnya adalah kalau misalkan pada saat gitu ya, pada saat permintaan naik itu belum panen, ya mau tidak mau tetap akan naik terus gitu. Sampai kemudian mencapai kenaikan yang mencapai titik keseimbangan. Itu pun juga berlaku misalkan terkait dengan harga telur, harga daging gitu ya, harga daging ayam dan lain sebagainya, itu sangat bergantung pada mekanisme supply dan demand. Sehingga di sini harga sangat bergantung pada perubahan supply dan demand. Oke, selain itu juga kita bisa lihat terkait dengan keberadaan kompetitor. Keberadaan kompetitor ini bisa kemudian apa? Menambah supply. Contoh misalkan saat ini kompetitornya 2. Tiba-tiba ada kompetitor misalkan perusahaan gitu ya yang bergerak misalkan memasok, contoh gitu ya, perusahaan yang memasok minyak goreng hanya 2. Nah, pasokannya sementara ini per hari misalkan 1000 liter. Nah, pada saat ada perusahaan baru masuk, dia memproduksi kapasitas produksi 200, berarti pasokan kan 1200 liter. Nah, ini keberadaan kompetitor akan menambah adanya supply. Nah, besaran supply sangat bergantung pada kapasitas. Nah, kemudian persaingan di dalam sebuah market itu juga sangat tergantung pada baik inovasi yang dilakukan oleh kompetitor ataupun yang dilakukan oleh perusahaan kita. Nah, sedangkan konsumen, apa yang dilakukan pada saat contoh misalkan, gitu ya. Contoh misalkan pada saat harga naik, apa yang biasa konsumen lakukan? Konsumen biasanya bisa kemudian dia harus memaksakan diri tetap beli, atau konsumen beli tetapi gitu ya, kuantitasnya dikurangi, atau dia berikutnya adalah mencari produk substitusi. Contoh kalau cabai susah gitu ya, nggak ada produk substitusinya. Mungkin cabai berpindah, produk substitusinya adalah misalkan saus sambal gitu ya. Tetapi itu juga bisa dianggap produk substitusi gitu ya. Karena cabai mahal ya sudahlah, untuk kepingin pedas pakai saus sambal gitu. Sehingga apa kemudian karena ada yang cukup banyak gitu ya konsumen yang beralih ke produk substitusi, kemudian kurva demand di sini bisa jadi kemudian akan turun lagi, kemudian harga
kemudian akan mengikuti turun. Ataupun juga misalkan minyak goreng, gitu ya. Minyak goreng, produk substitusinya apa? Ini lebih ke arah misalkan produk substitusinya sama minyak goreng, tetapi bisa jadi misalkan beda merek, dia cari yang lebih murah. Itu yang pertama. Kedua, atau misalkan selama ini pakai minyak gorengnya yang dari misalkan zaitun gitu ya, minyak zaitun, minyak gorengnya. Karena misalnya zaitun kok tambah mahal, dia beralih ke misalkan minyak kelapa sawit. Itu adalah produk substitusi. Nah, sekarang kalau daya beli, gitu ya, contoh misalkan di sini demand naik, harga naik, kalau daya beli tetap, nah, kecenderungan itu tadi konsumen akan mengurangi kuantitas yang dia beli ataupun dia mengganti dengan produk substitusi. Cara yang lain untuk menyeimbangkan grafik gitu ya, menyeimbangkan hukum ekonomi di sini juga bisa terkait dengan biaya. Pada saat contoh misalkan gitu ya, di sini demand naik, supply tetap, sebelumnya harganya 2000 ikut naik. Nah, untuk menjaga harga tidak naik terlalu tinggi, perusahaan melakukan efisiensi sehingga harganya sedikit turun. Gitu ya. Atau juga sebaliknya gitu kan, misalkan di sini pasokannya turun gitu ya. Apa yang dia lakukan ya, dia memproduksi lebih banyak untuk kemudian mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Mungkin Anda sudah kenal istilah economy of scale gitu ya. Perusahaan biasanya akan memaksimalkan kapasitasnya untuk menghasilkan apa? Biaya produksi per unit produk yang dihasilkan menjadi mencapai biaya yang paling rendah. Oke, itu adalah pengaruh utama dalam penentuan harga. Berikutnya, horizon waktu dalam penentuan harga. Horizon waktu yang dikenal dalam penentuan harga suatu produk yaitu penentuan jangka pendek. Berarti di sini horizonnya kurang dari 1 tahun dan sifatnya biasanya sementara dan biasanya ini bisa berlaku pada pasar persaingan sempurna. Kemudian penentuan harga jangka panjang digunakan untuk produk dengan horizon waktu lebih dari 1 tahun, merupakan produk yang menguasai pasar. Ya, berarti dia market leader. Bisa jadi di sini pemainnya sedikit, gitu ya, monopoli atau duopoli, gitu ya, hanya pemainnya satu atau beberapa atau sedikit. Berbeda dengan yang ini tadi, yang persaingan pasar sempurna. Pada saat persaingan pasar sempurna, kecenderungan penentuan harga tidak pernah digunakan penentuan harga jangka panjang. Karena apa? Pasar itu sangat dinamis. Karena apa? Setiap pemain pasar memiliki peluang yang sama, gitu ya, untuk memenangkan persaingan. Karena jumlahnya banyak, gitu ya, market share-nya tiap-tiap pemain pasar itu cenderung sama. Kalau ada perbedaan pun kecil, itu bisa menggunakan perusahaan cenderung akan menggunakan penentuan harga jangka pendek. Sedangkan untuk kondisi pasar monopoli, duopoli, yang pemain pasarnya itu sedikit, ataupun kalau pemain pasarnya banyak tetapi hanya dikuasai, pangsa pasar terbesarnya hanya 1 atau 2 perusahaan saja. Nah, ini bisa kemudian perusahaan menggunakan penentuan harga jangka panjang, gitu ya. Karena penentuan harga panjang di sini biasanya perusahaan juga dalam menentukan harga mempertimbangkan biaya investasi awal yang dia peroleh. Berikutnya adalah metode penentuan harga. Secara umum ada 4, sebenarnya tidak terbatas pada ini saja, tetapi ini yang paling umum digunakan saja yang kami bahas. Yang pertama adalah penentuan harga jangka pendek. Yang kedua, penentuan harga jangka panjang. Kemudian penentuan harga dengan pendekatan market base. Yang terakhir adalah penentuan harga dengan pendekatan cost base. Penentuan harga jangka pendek. Tadi sudah dijelaskan definisinya apa dan cocok untuk pasar seperti apa. Yang jelas adalah
periodenya hanya kurang dari 1 tahun, berarti apa? Harga itu bisa jadi tiap bulan, tiap minggu itu dilakukan perubahan atau penyesuaian oleh perusahaan untuk mengantisipasi ataupun sebagai tindakan gitu ya, reaksi terhadap harga yang ditentukan oleh pesaing. Sehingga harga yang ditentukan biasanya hanya berlaku jangka pendek. Dan ini cocok untuk kondisi pasar sempurna, di mana pemainnya banyak dan market share itu tidak jomplang, tidak ada yang mayoritas dan tidak ada yang minoritas. Di sini terbagi secara merata besaran pangsa pasarnya. Kita coba untuk memberikan ilustrasi atau penjelasan terkait dengan penentuan harga pendek dengan sebuah contoh. Di sini PT Logisticom memproduksi 2 merek PC, Master Dash gitu ya. Ini adalah untuk mid end dan Max Value untuk low end. Logisticom mempunyai mitra PT Logic Media yang bersedia mendistribusikan untuk produk Max Value. Logic Media meminta Logisticom memproduksi 5.000 unit Max Value dalam waktu 3 bulan. Berarti 5.000 untuk waktu 3 bulan. Berarti ini kan jangka pendek ya, untuk 3 bulan. Berikutnya manajer Logisticom mengestimasi biaya produksi untuk 5.000 unit sebagai berikut. Ya, setelah dihitung-hitung, dikalkulasi, diidentifikasi semua komponen biayanya, kemudian didapatkan perhitungan sebagai berikut. Biaya bahan baku langsung yang diperlukan untuk membuat Max Value adalah 4,5 juta. Berarti kalau dikalikan 5.000, 22,5 juta. Bukan, ini 22,5 M gitu. Ini dalam ribuan ya. Ini biaya dalam ribuan. Kemudian biaya tenaga kerja langsung adalah 500.000 per PC kali 5.000 unit, berarti 2,5 M. Ya. Kemudian berikutnya adalah biaya tetap untuk penambahan kapasitas. Ya, karena ada pesanan banyak, di sini perlu penambahan kapasitas. Biayanya sebesar 3M. Sehingga total biayanya adalah 28M. 28M ini dibagi 5.000, sehingga secara rata-rata per unitnya didapatkan biaya produksinya 5,6 juta per unit. Sehingga kalau misalkan ditanya gitu ya, Logic Media ini menanyakan ke Max Value, saya mau membantu Anda mendistribusikan Max Value, tapi saya dapat harga berapa, gitu kan? Nah, kita bisa kemudian bilang ke Logic Media, acuannya adalah perusahaan kita, gitu ya. Perusahaan ini memiliki perusahaan Logisticom ini memiliki biaya produksi untuk per unit Max Value-nya adalah 5,6. Berarti dia harus dan bisa menjual harga di atas 5,6. Tinggal sekarang margin keuntungan yang diinginkan oleh Max Value berapa. Contoh misalkan kalau dia menginginkan margin 20%, berarti ditambahkan 20% dari ini berapa? Itu kan 20%-nya berarti 1,12 juta. Berarti harga jualnya berapa? Harga jualnya adalah 6,72 juta. Gitu ya. Itu bisa ditawarkan ke Max Value. Tentunya untuk penentuan harga ini juga harus mempertimbangkan harga jual dari persaing untuk produk dengan spesifikasi yang mirip dengan Max Value. Kalau kemudian harga pesaing rata-rata di atas tadi 6,72 juta, berarti perusahaan bisa mengenakan harga ke Logic Media seharga 6,72 juta. Tapi kalau kemudian harga pesaing di bawah itu, ya sebaiknya Logisticom juga menyesuaikan gitu ya, ataupun memberikan harga yang tidak berbeda jauh dengan kompetitor. Ini adalah penentuan harga jangka pendek. Kemudian untuk penentuan harga jangka panjang gitu ya. Saya berikan ilustrasi seperti ini dengan kasus yang sama gitu ya untuk produk Max Value.
Di sini asumsinya adalah karena jangka panjang berarti lebih dari 1 tahun, gitu ya. Contohnya di sini adalah untuk 30 merencanakan 30 bulan ke depan, gitu ya, dengan total produksi berarti di sini 150.000 unit. 30 bulan itu sekitar berarti berapa? 2,5 tahun. Gitu ya. Nah, kemudian dihitung berarti untuk jangka panjang kita juga harus mempertimbangkan banyak faktor. Gitu ya. Bukan hanya biaya-biaya ini, juga mempertimbangkan inflasi yang terjadi selama 2,5 tahun tersebut, gitu ya. 2,5 tahun tersebut ini harus dipertimbangkan inflasi per bulan berapa, sehingga 2,5 tahun itu nanti total inflasi berapa, sehingga penghitungan biaya tidak hanya mengacu pada harga saat ini. Gitu ya. Contohnya misalkan bahan baku kan bisa ada inflasi, tenaga kerja ada inflasi, ada. Biasanya UMR, UMP, gitu ya, upah minimum regional ataupun provinsi itu tiap tahun naik, gitu kan. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Terus apa untuk listrik, gitu ya, untuk menjalankan mesin bisa jadi juga naik kan tiap, bahkan kalau PLN itu kan patok harganya tiap, kalau tidak salah 3 bulan akan dilakukan evaluasi, gitu ya, nanti harganya naik atau turun seperti itu. Nah, ini perlu dipertimbangkan kalau menentukan harga jangka panjang. Kita perlu mempertimbangkan biaya produksi jangka panjang pula. Nah, contoh di sini misalkan memproduksi 150.000 unit, gitu ya. Kita bagi ada biaya manufaktur langsung dan biaya manufaktur overhead. Kalau langsung tentunya terkait dengan pertama bahan baku langsung, gitu ya. Di sini ada satu set yang diperlukan, gitu ya, satu set komponen untuk membuat satu unit PC, yaitu sebanyak 150 unit, berarti yang diperlukan 150 unit set. Dan kemudian jumlah total penggunaan atau cost drivernya kita bisa hitung. Nah, ini kita menggunakan pendekatan ABC. Jadi saya yakin Anda sudah diberikan materi ABC ini di pertemuan perkuliahan sebelum UTS. Ya. Nah, di sini jumlah set komponen ini adalah seperti satu set, gitu ya, yang dibutuhkan, satu set komponen yang dibutuhkan untuk membuat satu unit PC. Dan dibutuhkan untuk memproduksi 150 unit, sehingga untuk cost drivernya ditentukan di sini adalah jumlah set komponen satuannya adalah 150.000 unit. Biaya per unit cost drivernya adalah 4,5 juta. Ya. Kemudian berikutnya biaya tenaga kerja langsung. Di sini cost drivernya adalah jam kerja langsung atau jam tenaga kerja langsung, di mana untuk membuat satu unit dibutuhkan 2,5 jam. Gitu ya, 2,5 jam untuk per unit. Nah, kemudian yang diproduksi 150 unit, berarti total penggunaan cost driver adalah 375.000 jam tenaga kerja langsung. Gitu ya. Nah, untuk biayanya per jam TKL adalah 200.000 per jam TKL. Ini biaya. Kemudian permesinan langsung terkait dengan biaya tetap. Gitu ya. Ini jam permesinan. Nah, jam permesinan ini gitu yang tersedia adalah untuk memproduksi 150.000 unit itu tersedia 300.000 dan biaya per unitnya adalah 380.000. Gitu ya. Kemudian untuk biaya manufaktur overhead di sini ada terkait dengan pemesanan dan penerimaan komponen. Cost drivernya adalah jumlah pemesanan. Nah, diperkirakan untuk memproduksi 150.000 unit itu ada 50 pemesanan. Ya. Kemudian di sini 50 kali pemesanan, dan tiap pemesanan itu adalah di sini 450, sehingga total penggunaan cost drivernya adalah 22.500, di mana biaya per unit cost driver adalah 800.000 pesanan, gitu ya. Oke, berikutnya pengujian. Di sini pengujian ada 30 kali, di sini jam pengujian. Berarti satu pengujian itu ada 30 jam yang diuji 150.000, sehingga total 4,5 jam pengujian, di mana satu jamnya biayanya 20.000.
Kemudian pengerjaan kembali terkait dengan produk yang cacat 8%. 8% dari 150.000 itu 12.000. Dan pengerjaan kembali butuh waktu 2,5 jam. Sehingga di sini untuk total penggunaan cost driver adalah 2,5 kali 12.000 sehingga 30.000 jam rework. Nah, biayanya untuk rework adalah 400.000 per jam rework. Oke, berikutnya adalah kita hitung total biayanya. Pertama adalah biaya manufaktur langsungnya, gitu ya. Berarti tadi 150 set komponen untuk membentuk satu unit PC, dan satu set komponen itu harganya 4,5 juta, sehingga total adalah 675 M. Ini dalam ribuan, gitu ya. Jadi 675 M. Sehingga biaya manufaktur per unitnya dibagi 150.000 sehingga didapat 4,5 juta. Oke, ini masih sama. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung berarti 375.000 jam dikali 200.000, 75 M. Kemudian biaya pemesinan adalah 114 M. Sehingga biaya manufaktur langsung adalah 864 M. Itu ya, dimana untuk biaya per unitnya, untuk di biaya manufaktur langsungnya adalah 5,76 juta. Ini 864 M dibagi 150.000 gitu ya. 5,76 juta. Kemudian kita hitung biaya manufaktur overhead-nya. Oke, tadi ada biaya pemesanan dan penerimaan komponen. 22.500 pemesanan, gitu ya. Berarti kalau dibagi tiap pesanan gitu, mungkin tiap pesanan itu untuk mencapai 150.000 kan kisaran mungkin 7 unit ya per pesanan. Ini secara rata-rata. Dan biaya untuk per pesanan adalah gitu ya, 800.000. Nah, contohnya di sini misalkan biaya terkait dengan telepon, kemudian biaya kirim dan lain sebagainya gitu ya. Itu sehingga ini dikalikan 18 M. Kemudian biaya pengujian tadi 4,5 juta jam pengujian, per jamnya 20.000 berarti 90 M, biaya pemesinan langsung 9,6 M, sehingga total biaya manufaktur overhead 117,6 M, dimana kalau dibagi 150.000 didapat 784.000. Kemudian kita hitung total biaya manufaktur adalah 5,76 juta ditambah 784.000, totalnya 6,544 juta. Itu adalah total biaya manufaktur per unitnya. Sedangkan untuk total biaya manufaktur keseluruhan unit adalah 981,6 M. Nah, kemudian dari 150.000 unit itu diproyeksikan gitu ya, bisa memperoleh pendapatan 1,05 triliun. Ya, di mana harga pokok produksi 981,6 gitu ya dari ini total biaya manufaktur. Nah, kemudian dikurangi gitu ya, ini dikurangi, kemudian juga dikurangi dengan biaya operasional lainnya. Misalkan biaya riset dan pengembangan, biaya perancangan produk, pemasaran, distribusi, pelayanan konsumen, sehingga total biaya operasional adalah 33 M. 1,05 T dikurangi 981,6 M dikurangi 33 M diperoleh adalah laba operasional, yaitu 35,4 M. Atau per unitnya diperoleh keuntungan Rp236.000 per unit. Nah, ini adalah contoh penentuan harga jangka panjang. Tapi ini karena penentuan harga jangka panjang, penentuannya di awal periode, makanya di sini selalu ada proyeksi dan asumsi. Gitu. Kalau ini kan diasumsikan misalkan berarti terjual per unitnya berapa? 7 juta. Gitu kan, per unitnya diasumsikan terjual 7 juta sehingga total pendapatannya 1,05 triliun. Itu adalah asumsi. Juga misalkan 150.000 unit gitu ya selama 2,5 tahun tadi, itu juga melalui
perkiraan atau dikenal istilahnya forecasting, peramalan permintaan. Ya, seperti itulah peramalan permintaan terkait dengan metode-metode forecasting nanti akan Anda dapatkan di mata kuliah perencanaan pengendalian produksi di semester 5. Oke, ini adalah contoh gambaran penentuan harga jangka panjang di mana di sini perlu pertama adalah ditentukan apa? Proyeksi atau perkiraan jumlah penjualan. Kemudian perkiraan harga jangka panjangnya, yaitu di sini 7 juta, sehingga kita bisa hitung apa? Pendapatan. Selain itu kemudian kita perlu mengestimasi juga apa? Biaya-biaya ini. Biaya manufaktur langsung, biaya manufaktur overhead, ini adalah semuanya estimasi. Jadi Anda juga sudah sebelum UTS kan sudah dikenalkan bahasan mengenai estimasi biaya bahan baku, estimasi biaya tenaga kerja langsung, estimasi biaya overhead pabrik. Ya, cuman di sini kita menggunakan pendekatannya adalah activity based costing, di mana di activity based costing itu selalu ada penentuan kategori biaya, kemudian cost driver, kemudian besarnya biaya per unit cost driver. Ini perlu kita ketahui. Oke. Berikutnya yang ketiga adalah penentuan harga berdasarkan market base. Pendekatan berdasarkan pada pasar yaitu market base biasanya digunakan untuk perusahaan yang beroperasi pada pasar yang kompetitif, gitu ya. Pasar kompetitif, bukan pasar misalkan monopolistik atau duopolistik. Kemudian produk yang dihasilkan atau jasa yang diberikan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain memiliki banyak kesamaan. Gitu ya. Misalkan di satu pasar produknya minyak goreng, yes, kan memiliki banyak kesamaan gitu ya, minyak goreng. Seperti itu. Misal kalau minyak goreng berbahan dasar dari kelapa sawit ya kecenderungannya kan sama. Paling-paling yang berbeda hanya misalkan ada tambahan, biasanya ada yang tambahkan omega 3, vitamin A, vitamin B, kan seperti itu saja. Tapi secara umum di sini memiliki banyak kesamaan. Kemudian perusahaan yang berada pada kompetisi ini harus menerima harga yang ditetapkan oleh pasar. Jadi tidak boleh protes kalau harga tersebut adalah berdasarkan mekanisme pasar secara murni, secara adil. Berikutnya adalah pendekatan market base ini dilakukan berdasarkan pada keinginan konsumen, gitu ya, dan juga bisa merupakan reaksi dari harga yang ditentukan pesaing sebagai akibat dari aksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk jawaban, gitu ya, reaksi terhadap harga yang sudah dikeluarkan pesaing. Selain itu juga biasanya disesuaikan dengan keinginan ataupun daya beli konsumen. Nah, langkah-langkah dalam penentuan harga berdasarkan pasar, yaitu market base. Yang pertama adalah perusahaan perlu memahami konsep customers perceived value. Di sini perusahaan perlu mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan persepsi konsumen terhadap value suatu produk. Berikutnya, perusahaan juga perlu menentukan spesifikasi produk dan harga yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen ataupun daya beli konsumen. Ya, sehingga di sini konsumen harus bisa mengidentifikasi ini. Ya. Contohnya adalah saya ambil kasus di sini untuk penentuan harga berdasarkan market base, gitu ya. Contohnya misalkan, gitu ya, produk elektronik, anggap saja smartphone. Ya, berarti perusahaan sebelum menentukan harga smartphone yang dia produksi sebaiknya memahami konsep customer perceived value, gitu ya, yang dibutuhkan konsumen itu spesifikasi atau fiturnya seperti apa, gitu ya, persepsi konsumen terhadap nilai suatu produk seperti apa, gitu ya. Kemudian juga menentukan harga yang diinginkan ataupun sesuai dengan kebutuhan ataupun daya beli konsumen itu seperti apa.
Berikutnya adalah melakukan analisis terhadap pesaing. Nah, di sini perusahaan harus memahami teknologi, spesifikasi produk, biaya, dan kondisi keuangan dari pesaing. Berikutnya, perusahaan dapat mengetahui desain produk, bahan baku, dan teknologi ini dari produk pesaing itu bisa menggunakan pendekatan reverse engineering. Reverse engineering ini bahasa gampangnya adalah seperti ini. Contoh misalkan gitu ya, ini terkait dengan produk smartphone. Ada merek A, ada merek B. Merek B kemudian meluncurkan produk baru, gitu ya, tipe B1. Nah, perusahaan A, gitu ya, ingin mengetahui gitu ya, produk B1 ini seperti apa. Kemudian dia beli, kemudian dia bongkar. Untuk mengetahui apa? Spesifikasi produk, komponen-komponennya, gitu ya. Dan kemudian proses untuk pembuatan itu bisa ditelusuri dari komponen yang ada dan juga tata letak komponen tersebut itu bisa kita bisa cukup jelas menggambarkan rangkaian atau urutan proses produksinya. Gitu ya. Kemudian teknologinya seperti apa? Bahkan teknologi di sini bukan teknologi yang dibawa hanya untuk produk saja, tetapi teknologi terkait dengan produksinya, gitu ya, memproses atau membuat smartphone tersebut. Nah, ini dengan membongkar produk tersebut, gitu ya, perusahaan bisa kemudian membuat bill of material, membuat operation process chart-nya, gitu ya, terhadap produk tersebut, sehingga nanti dia bisa memetakan, gitu ya, nanti dia harus perusahaan A ini, gitu ya, sebaiknya kemudian mengeluarkan produk yang seperti apa untuk bisa bersaing dengan produk B1 ini tadi. Nah, itu adalah cara analisis terhadap pesaing dengan menggunakan reverse engineering. Nah, langkah berikutnya adalah mengimplementasikan target harga dan target biaya. Ini ada beberapa cara, gitu ya, yang ada beberapa tahapan yang kita atau perusahaan perlu lakukan. Yang pertama adalah mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan konsumen, gitu ya. Contoh tadi kan sudah reverse engineering, sudah dibongkar, terus kemudian sudah tahu, gitu ya, spesifikasi, teknologi, biaya, gitu, dan lain sebagainya terkait dengan produk tersebut. Kemudian perusahaan menentukan pengembangan produk yang baru, desain produk yang barunya seperti apa, gitu ya, untuk menyaingi produk dari pesaing tersebut, produk B1 ini. Nah, tetapi juga memang tidak hanya kemudian membongkar atau melakukan reverse engineering terhadap produk pesaing tersebut, tetapi perusahaan A ini juga perlu melakukan riset pasar terkait dengan preferensi konsumen terhadap smartphone itu seperti apa. Konsumen menginginkan smartphone yang seperti apa, gitu ya. Nah, kalau misalkan kemudian dibandingkan dengan hasil reverse engineering, kalau misalkan ada satu fitur yang sangat diinginkan konsumen, kemudian belum ada tersedia di smartphone B1 tadi, maka perusahaan A ini bisa kemudian mendesain, gitu ya, produk baru yang ada fitur yang sangat diinginkan konsumen tersebut untuk menyaingi produk B1. Nah, sehingga nanti misalkan perusahaan A ini mengeluarkan smartphone, gitu ya, tipe A1 sebagai saingan B1. Nah, contoh yang lain juga untuk di sini saya mengambil kasus yang max value tadi, gitu ya. Max value di sini ingin mengembangkan varian yang baru, gitu ya. Nah, kemudian ditanya konsumen ditanya, gitu. Konsumen menginginkan yang seperti apa? Dari suara konsumen didapat, misalkan ingin max value ini lebih ringkas, lebih ringan. Nah, ini kemudian perusahaan harus kemudian bisa menerjemahkan keinginan konsumen tersebut ke spesifikasi teknis, kemudian menerjemahkan dari spesifikasi teknis ini menerjemahkan ke kebutuhan materialnya, kemudian urutan proses dan lain sebagainya, teknologinya juga, gitu ya, sehingga bisa didapat max value atau PC yang lebih ringkas dan ringan. Nah, setelah kemudian mengembangkan produk, berikutnya adalah menetapkan target harga.
Gitu. Ini sebenarnya bukan proses serial gitu ya, nunggu mengembangkan produk dulu baru menetapkan harga. Tapi ini bisa dilakukan secara paralel, menetapkan target harga. Nah, dipatok harganya berapa supaya bisa bersaing dengan PC yang lain, gitu ya. Nah, contoh saja misalkan PC di sini ini max value mau menelurkan max value 2 gitu ya. Pesaingnya misalkan tipe B2 gitu ya, tipe B2. Nah, di sini tipe B2 ini ternyata dijual dengan harga misalkan 6 juta. Lah, kemudian max value harus kemudian menetapkan target harga, ingin di bawahnya atau di atasnya. Tidak selalu kemudian harus di bawahnya, bisa saja kita menentukan target harga di atasnya dengan catatan berarti kan ada kualitas yang lebih, ada fitur yang lebih gitu ya, yang diberikan ke konsumen. Itu mungkin. Gitu ya. Contoh di sini misalkan menetapkan target harga lebih rendah daripada B2 yang harganya 6 juta tadi. Perusahaan ini Logisticom kemudian menentukan contohnya di sini harganya adalah targetnya 5,6 juta saja. Dengan target penjualan jangka panjang gitu ya. Dengan target penjualan jangka panjang, karena market base ini juga bisa menggunakan pendekatan jangka panjang juga, gitu ya, dan jangka pendek. Tetapi lebih cenderung biasanya digunakan untuk jangka panjang terkait dengan market base. Nah, di sini contoh pada saat perusahaan Logisticom menelurkan max value 2 gitu ya, maka diharapkan penjualannya bukan hanya 150.000 tapi bisa meningkat jadi 200.000 unit. Oke, setelah menetapkan target harga dan estimasi sales, berikutnya adalah menghitung target biaya per unitnya dengan pengurangan target profit per unit dari target harga. Contohnya di sini berarti karena harga 5,6 200.000 unit berarti proyeksi untuk pendapatannya adalah 1,12 T. Misal juga di sini total target keuntungan 10%. Maka 10% dari 1,12 T adalah 112 M. Target keuntungan per unitnya berarti 560.000 sehingga di sini target biaya per unitnya adalah 5,6 kurangi 560.000 sehingga target per unitnya adalah 5,04 juta per unit. Nah, sedangkan untuk biaya produksi saat ini untuk tipe max value 1 gitu ya, kita anggap aja yang awal adalah max value 1 itu adalah 6,764 juta unit gitu ya. Ini mengambil dari contoh yang sebelumnya. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana perusahaan bisa menurunkan biaya sekitar berapa ini? 1,624 juta rupiah per unit. Gitu. Bagaimana caranya? Nah, ini menjadi tantangan perusahaan karena dia sudah menentukan target kan di sini. Target harganya harus 5,6, dia ingin untung 10%, makanya apa? Biaya produksi per unitnya harus bisa ditekan sampai 5,04 padahal awalnya 6,764 juta per unit. Nah, kita kemudian terus ke langkah berikutnya yaitu apa? Melakukan analisis biaya untuk menurunkan biaya produksi dengan mempertimbangkan apa? Biaya untuk setiap konfigurasi komponen yang berbeda. Nah, bisa jadi misalkan komponennya coba sih diganti gitu ya, tapi tanpa menurunkan kualitas dan kapasitas, misal seperti itu. Bisa enggak kita ganti komponennya atau mungkin ganti vendor atau supplier komponen tersebut gitu. Yang penting biayanya bisa ditekan. Nah, berikutnya menentukan juga segmen konsumen yang cocok gitu ya untuk setiap varian produk. Pada saat dia menelurkan max value 2, perusahaan juga harus gitu ya, menentukan ini cocok untuk segmen konsumen yang seperti apa. Nah, terkait dengan segmen dan segmentasi ini baru Anda dapatkan di mata kuliah pemasaran. Tapi bahasa sederhananya segmen di sini bisa kalau berdasarkan harga kan biasanya ada apa? Low end, mid end, sama high end kan gitu kan. Nah, itu adalah segmen berdasarkan harga.
Nah, berikutnya adalah harus dicek juga pada saat menggunakan varian produk baru tersebut, performansi PC-nya bagaimana? Jangan sampai kemudian turun, kalau bisa tetap atau bahkan naik, gitu kan. Nah, langkah yang terakhir tentunya lakukan value engineering. Di sini apa? Untuk mencapai target biaya. Caranya bagaimana mengevaluasi secara sistematis terhadap seluruh aspek dalam rantai nilai suatu produk dengan tujuan menekan biaya produksi. Berarti di sini kan rantai nilai itu maksudnya gambarannya kan ada serangkaian proses gitu ya, mulai dari awal itu mulai dari desain, terus kemudian development, kemudian dari pembelian bahan material, terus penyediaan tenaga kerja, penyediaan investasi peralatan dan mesin, terus kemudian berjalan untuk proses produksi itu melalui beberapa tahap sampai kemudian pengiriman, gitu ya. Itu semua kan mengubah value ya, mulai dari bahan kemudian dari barang dalam proses itu sudah ada value. Nah di sini kita coba petakan value-value di setiap proses itu, mulai merancang kemudian membeli bahan baku sampai pengiriman ke konsumen, gitu ya. Itu mana saja yang bisa ditekan, diefisiensikan biayanya dengan cara apa? Misalkan, memperpendek waktu proses produksi, mengganti komponen yang lebih murah tanpa mengurangi kualitas, ada beberapa proses produksi yang bisa digabung, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah mekanisme dari value engineering. Sebenarnya ini untuk lebih detail, ada mata kuliah pilihan terkait dengan value engineering. Nah, tetapi apa? Dan untuk mencapai level kualitas sesuai kebutuhan konsumen, gitu ya. Jangan dikorbankan terkait dengan kualitas, gitu ya. Nah, kalau bisa biaya ini ditekan tanpa mengorbankan kualitas. Lah pendekatannya kita bisa menggunakan value engineering. Nah, sehingga pada saat kemudian ternyata bisa ditekan lagi sampai tadi 5,04 juta. Oke, selesai. Jadi perusahaan sukses kemudian untuk menelurkan atau menjual varian baru, yaitu max value 2 ke pasar dengan harga yang sangat bersaing dengan harga-harga kompetitor yang ada. Berikutnya yang terakhir adalah penentuan harga dengan pendekatan cost base. Nah, di sini pendekatan cost base atau disebut juga cost plus biasanya digunakan untuk perusahaan yang beroperasi pada pasar yang tidak begitu kompetitif, gitu ya. Bahkan bisa jadi yang tidak memiliki pesaing. Nah, itu bisa menggunakan cost base. Atau misalkan sebenarnya pemain pasarnya banyak, gitu ya, tetapi dia ini market leader, gitu ya. Secara merek dia kuat, secara modal kuat, produk-produknya lebih inovatif, gitu ya, daripada para pesaing. Nah, dia bisa menggunakan cost base plus. Contohnya apa? Ya contohnya misalkan gitu ya, kita sebut aja merek gitu ya, sebagai ilustrasi. Contohnya Aqua. Anda tahu kan, Aqua itu air minum dalam kemasan yang dalam tanda kutip harganya lebih mahal dibandingkan pesaing-pesaing yang lain. Gitu ya. Tetapi apa? Kenyataannya adalah market share dia tetap market share yang paling mayoritas dibandingkan pesaing-pesaing lain yang notabene harganya lebih murah. Dan disinilah kekuatan merek, kekuatan modal, kekuatan jaringan, dan kekuatan ketersediaan dan juga inovasi dari produk tersebut. Itu bisa dia bisa kemudian menjadi market leader, gitu ya, menguasai mayoritas pangsa pasar yang ada. Nah, itu dia bisa gunakan dengan pendekatan cost base ini. Nah, cost base berdasarkan total biaya untuk membuat suatu produk, gitu ya. Terus kemudian mempertimbangkan margin profit dan tingkat pengembalian atas investasi. Nah, cost base intinya dasarnya apa? Satu adalah biaya produksi dan biaya operasional lainnya, gitu ya. Ini total biaya operasional, gitu ya. Berikutnya margin profit. Yang ketiga adalah tingkat pengembalian atas investasi atau yang disebut ROI, return on investment, gitu ya. Return on investment itu adalah tingkat pengembalian atas investasi.
Nilai margin yang ditetapkan bersifat fleksibel bergantung pada apa? Perilaku konsumen. Perilaku di sini keinginan konsumen, preferensi konsumen gitu ya. Itu bisa kemudian mempengaruhi nilai margin atau besaran margin yang ingin ditetapkan oleh perusahaan. Dan juga nilai margin ini bergantung pada pesaing. Pesaingnya seperti apa? Gitu ya. Pesaingnya melakukan strategi harga seperti apa. Nah, ini juga akan bisa mempengaruhi besaran nilai margin profit yang ditetapkan oleh perusahaan. Berikutnya kita ambil contoh yang sama dengan menggunakan kasus PT Logisticom dengan merek Max Value 2. Ya, tadi kan kita sudah hitung gitu ya, berdasarkan apa? Market base, sekarang cost base. Nah, contohnya misalkan di sini, untuk membuat varian baru, Max Value 2, ini perusahaan perlu apa? Investasi kapital baru. Bisa jadi investasi mesin baru yang lebih modern, yang lebih terotomasi, sehingga diharapkan apa? Menurut hitung-hitungannya jauh lebih ekonomis dan efisien dibandingkan dengan menggunakan mesin yang sebelumnya. Sehingga apa? Perusahaan perlu melakukan investasi mesin tersebut senilai 100M. Kemudian perusahaan menetapkan target ROI-nya adalah 50% per tahun. Wah, tinggi sekali ya. Ya, harapannya apa? Maksudnya ROI 50% per tahun itu apa? Return-nya itu targetnya adalah tingkat pengembaliannya adalah 50% dari total investasi. Berarti target keuntungannya apa? Separuh dari investasi gitu. Lah kalau separuh nanti balik modalnya cukup 2 tahun, berarti 2 tahun sudah balik modal investasi. Nah, sehingga gambarannya seperti ini kan, target keuntungannya adalah setengah ini 50% kali 100M, yaitu 50M. Lah 50M ini kemudian dibagi tiap unitnya. Lah tadi kan targetnya adalah gitu ya, jangka panjang. Cost base ini juga lebih cocok digunakan untuk penentuan harga jangka panjang gitu ya. 50M ini estimasi atau berdasarkan hasil forecast gitu ya. Perusahaan bisa memproduksi atau menjual 200.000 unit. Makanya target keuntungan per unitnya adalah 50M ini dibagi dengan 200.000 unit, sehingga per unitnya gitu ya harus ditambahkan profit senilai Rp250.000. Nah, berdasarkan biaya produksi max value gitu ya, berdasarkan contoh yang sebelumnya adalah 5,04 juta, maka harga jual max value itu adalah 5.040.000 ditambah 250.000, yaitu harga jualnya adalah 5,29 juta. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menentukan harga dengan menggunakan pendekatan cost base. Oke. Itu tadi yang sudah saya jelaskan, mulai dari metode yang pertama harga jangka pendek, harga jangka panjang, kemudian market base dan cost base. Market base dan cost base ini memang lebih cocok untuk penentuan harga jangka panjang. Nah, sekarang juga tadi sudah saya jelaskan, market base itu cocok untuk kondisi seperti apa tadi? Untuk pasar persaingan sempurna. Tapi kalau untuk cost base sebaiknya adalah cocok untuk apa? Pasar yang tidak kompetitif gitu. Bahkan mungkin cenderung ke monopolistik atau duopolistik. Nah, itu cocok untuk yang cost base. Oke. Semoga penjelasan saya terkait dengan penentuan harga gitu ya, estimasi harga, kajian ataupun materi tentang estimasi harga dengan mudah bisa Anda pahami. Begitupun juga untuk lebih menambah pemahaman Anda, saya juga tambahkan beberapa ilustrasi berupa contoh-contoh kasus. Semoga ini jauh lebih bisa menambah pemahaman Anda terkait dengan estimasi harga. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.